Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini akan saya ajarkan teori yang berkaitan dengan matriks. Baiklah, kita segera mulai saja. Dan seperti biasa untuk memasuki slide berikutnya, marilah kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Matriks adalah himpunan skalar yang biasanya berbentuk 4 persegi panjang, dan terdiri atas baris dan kolom. Biasanya notasinya itu, notasi atau simbol ada ditulis seperti ini. Kalau enggak ditulis seperti ini. Dan satu lagi seperti ini. Sehingga kita bisa menuliskan matriks sebagai gini. Biasanya lumrahnya pakai ini ya. Nih, di sini ada A11, A12, A13 sampai A1N. Kemudian di sini A21, A22, A23 sampai A2N. Di sini ada A31 sampai AM1. Di sini AM. Nah, kemudian ini tuh satu-satu artinya elemen baris 1, kolom 1, dan seterusnya. Kemudian apa sih yang dinamakan matriks baris? Matriks baris itu seperti vektor baris. Misal nih, saya ambil B. B-nya adalah B1, B2 sampai Bn. Kemudian kalau ini namanya matriks baris. Sedangkan ada matriks baris, ada matriks kolom. Misal D dengan D1, D2 sampai Dn. Nah, ini namanya matriks kolom. Kemudian kita memasuki operasi-operasi pada matriks. Operasi pada matriks. Di sini saya yakin kalian sudah pernah belajar di bangku sekolah menengah. Yang pertama itu ada yang disebut dengan kesamaan dua buah matriks. Dikatakan sama jika ukurannya adalah sama. Contoh, nih ya, ada matriks A. Itu ordo 2x2. Ordo itu berarti baris dan kolom. Baris 2, kolom 2. Ini ya. Kemudian B-nya adalah 6520. Maka A sama dengan B. Kemudian ini juga elemennya sama ya. 66552200. Kemudian yang B penjumlahan matriks. Penjumlahan matriks itu bisa dilakukan syaratnya jika ukuran matriks tersebut sama. Jadi contohnya ukuran sama.
Kalau di sini kan ukuran sama, kalau yang tadi kesamaan, ukurannya sama, elemennya sama. Kalau penjumlahan matriks, ukuran sama, elemen boleh tidak sama. Contoh A 6520, B-nya 04 15 10. Nah, ini bisa kita jumlahkan karena ukurannya sama, ordo 2 kali 2, sehingga jika dijumlahkan A tambah B sama dengan 6 tambah 0, 5 tambah 4, 2 tambah 15, 0 tambah 10, sehingga berapa? Di sini 6, 9, 17, dan 10. Kemudian yang ketiga adalah perkalian matriks dengan skalar. Nah, di sini jika K suatu skalar, maka matriks dikalikan skalar itu seperti ini. KA sama dengan KAIJ. Contohnya A sama dengan 6520, K-nya 2. Maka skalar kalikan matriks 2 kali A, sehingga 2, 6, 5, 20. Sehingga berapa? Di sini 26, 25, 22, 20. Sehingga hasilnya 12, 10, 4, 0. Kemudian masuk ke yang terakhir adalah pengurangan matriks. Untuk slide ini ya, terakhirnya. Kalau pengurangan matriks, maka misal A dengan B, maka A min B. Contoh A-nya 6520, B-nya 04 15 10. Maka A min B sama dengan bisa kita tuliskan A tambah min B, sehingga 6520 ditambah 0 min 4 min 15 min 10, sehingga hasilnya adalah 6 1 min 13 min 10. Dan selanjutnya kita memasuki apa yang dinamakan dengan transpose matriks. Masih ingat nggak ya? Transpose matriks itu prinsipnya baris menjadi kolom, baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Contoh nih, A sama dengan 155, 245, 076. Kalau ditanya A transposnya berapa? Lihat ya, ini adalah baris. Baris, baris, baris. Baris 1 menjadi kolom 1, sehingga 155, 245, 076. Ini adalah transposnya. Sekarang kita memasuki jenis-jenis matriks. Jenis-jenis matriks. Yang pertama adalah 1. Matriks
bujur sangkar. Matriks bujur sangkar itu jumlah barisnya sama dengan jumlah kolom. Contohnya A ada elemen 4, 10, 20, 3, 8, 2, 4, 5, 3. Nah, ini A ini dinamakan dengan matriks bujur sangkar dengan ukuran 3. Kenapa 3? Ordo 3 kali 3. Barisnya ada 3, kolomnya ada 3. Kemudian ada matriks 0. Matriks 0 itu berarti semua elemennya bernilai 0. Contohnya A 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ini namanya matriks 0 berukuran 3 atau ordo 3. Matriks, kemudian kita masuk matriks diagonal. Matriks diagonal ini maksudnya matriks bujur sangkar yang semua elemen di luar diagonal utama adalah 0. Jadi ini ya, elemen di luar diagonal adalah 0. Contohnya A. Perhatikan nih, diagonal utamanya dia ada angkanya 12, 41, 38. Di luar diagonalnya ini dia adalah 0. Sehingga di sini 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ini namanya matriks diagonal. Kemudian yang keempat yaitu matriks satuan. Matriks satuan atau identitas. Itu elemen diagonal utamanya semuanya 1. Sedangkan di luar diagonal utamanya dia adalah 0. Sehingga identitas ini biasanya ditulis dengan I. 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ini ya, diagonal utamanya bernilai 1. Kemudian kita membahas matriks skalar. Matriks skalar adalah matriks yang diagonal utamanya, elemen utamanya itu sama. Contoh nih, ada matriks seperti ini. 37, 37, diagonal utamanya ya. 37, 37, 37. Misal di sini 0, 0 lah. Maka kita bisa nulisnya matriks ini ditulis dengan 37 matriks identitas, ya kan? Karena skalarnya 1 identitas, sehingga 37 1 1 1 0 0 0 0 0 0. Kemudian yang keenam adalah matriks segitiga bawah. Syaratnya adalah elemen di atas diagonal utama itu bernilai 0. Contoh A sama dengan 17, 12, 10, 0, 0, 40, 1, 5. Nah, di sini dia membentuk segitiga bawah.
Kita mengenal segitiga bawah. Selanjutnya kita membahas segitiga atas. Matriks segitiga atas berkebalikan. Kalau yang atas berarti elemen di bawah diagonal utama itu 0, bernilai 0. Sehingga contohnya adalah misal yang tadi 17 berapa tadi ya, 17 12 1 misalnya. Kemudian di sini 32 4, di sini adalah 25, ini 0 0, sehingga ketemu matriks segitiga atas. Kemudian kita lanjut ke matriks simetris. Matriks simetris itu matriks yang transposnya sama dengan dirinya sendiri. Contoh A 17 5 0 5 0 3 1 1 17 ditransposkan menjadi berapa? 17 5 0 5 3 1 0 1 17. Ternyata sama, maka ini namanya matriks simetris. Kita masuk ke matriks asimetris. Matriks asimetris ini kebalikannya matriks simetris. Jadi matriks yang transposnya adalah negatif. Contohnya ya. Contohnya 0 min 15 51 25. Di sini 15 0 min 3 kemudian 4 min 51 30 min 1 min 25 min 4 1 0. Kalau kita transposkan itu adalah berapa? 0 min 15 51 25. Kemudian 15 0 min 3 4 min 51 3 0 min 1 min 25 min 4 1 0. Ternyata di sini AT-nya itu min A, maka A adalah matriks asimetris. Kemudian kalau matriks inverse itu adalah jika ada dua matriks A sama B, maka jika A kali B, B kali A itu menghasilkan matriks identitas. Contohnya ya, nanti kerjakan nih. Buktikan jika inverse A ini adalah ini. Jadi ada A adalah 3 2 1 2 2 1 1 1. Kemudian A inverse-nya 1 min 1 0 min 1 2 min 1 0 min 1 2. Buktikan bahwa ini adalah A ini inverse dari A. Pakai cara apa nanti? Pakai cara ini ya. Terakhir matriks komutatif. Matriks komutatif itu maksudnya AB sama dengan BA. Nah, contoh A sama dengan 4114, B-nya sama dengan 6116. Sekarang buktikan bahwa nilai AB sama dengan BA. Sekarang kita akan memasuki mengenai transformasi elementer.
Transformasi elementer baris dan kolom matriks. Transformasi atau operasi itu ada 6 jenis. Yang pertama, 1. Itu penukaran tempat. Penukaran tempat baris ke I dan baris ke D. Jadi simbolnya HIDA. Contoh A 014 211 001. Jika kita rubah H21A, maka artinya apa? Baris 1 dan baris 2 bertukar tempat sehingga menjadi 211 014 dan yang ketiga adalah tetap 001. Kemudian yang kedua, penukaran tempat kolom ke I dan kolom ke D sehingga ditulis KIDA. Contoh A, kita contoh sama ya, 014 211 001. Kita rubah K12 sehingga yang berubah mana? Yang berubah kolom 1 dan kolom 2 sehingga nanti kolom 2 menjadi kolom 1 1 1 0, kemudian 0 2 0, kolom 3-nya tetap. Kemudian kita mengalihkan elemen baris ke I dengan skalar misal lambda, maka ditulis HI lambda A, lambdanya di atas ya. Sehingga contohnya nih, contoh A sama dengan 014 211 001. Jika kita kasih lambdanya itu min 2 di baris 3, jadi nulisnya H3 baris 3 lambda min 2A, sehingga yang dikalikan skalar min 2 mana? Adalah baris ketiga. Sehingga nanti yang baris 1 dan 2 dia tetap 014 211. Nah, kemudian yang baris 3 0 kali min 2 0, 0 kali min 2 0, 1 kali min 2 min 2. Kemudian yang keempat yaitu mengalihkan elemen kolom ke I dengan skalar lambda, maka ditulis KI lambda dalam kurung A, sehingga contoh A 014 211 001, sehingga misal lah yang ditukar 2 lambdanya 3 ya. Jadi artinya adalah kolom 2 dikalikan lambda 3,
sehingga nanti kita fokusnya di kolom 2. Sehingga kolom 1 dan 3 itu sama. Jadi 0, 2, 0, 4, 1, 1. Sehingga kolom keduanya berapa? 1 kali 3, 3. 1 kali 3, 3. 0 kali 3, 0. Kemudian yang transformasi kelima itu menambahkan baris KI dengan lambda kali baris KJ, sehingga ditulis HIJ lambda A, contoh nih ya. A-nya itu 014 211 001. Ditanya H13 min 2A berapa? Kita fokus ke, kalau ini berarti artinya gini, baris pertama berubah dengan cara menambahkan baris ketiga kalikan min 2. Nah, langkah pertamanya biar kalian mudah itu kalau saya gini. Kita fokus ke H3 min 2A. H3 min 2A. H3 min 2A berapa? Berarti kita lihat pada H itu baris kan, ininya ya. Sehingga nanti dia baris 1 dan baris 2 dia tetap 0, 1, 4, 2, 1, 1. Baris ketiganya itu berarti 0 kali min 2, 0, 0 kali min 2, 0, 1 kali min 2 adalah min 2. Sehingga H3 min 2-nya itu sekian. Kemudian untuk H13-nya, H13 min 2A berarti H1-nya tambahkan dengan H3 min 2. Sehingga kalau kita sudah kembali ke model ini, ingat baris 2 sama baris 3-nya tetap. Kita tulis dulu ya. Ini nanti merefer ke sini. Kalian jangan merefer ke atasnya. Sehingga H2, H3-nya tetap 2, 1, 1, 0, 0, 1. Nah, baris ke satunya itu berubah dikaitkan dengan di sininya. Berarti berapa? 0 tambah 0 itu 0 ya. 0 tambah 0, 0. 1 tambah 0, 1. 4 tambah min 2, 2. Untuk terakhir itu menambahkan, kalau tadi baris, ini menambahkan kolom ke I dengan lambda kali kolom ke J. Jadi ditulis KIJ lambda A. Nah, sekarang contoh A 014211001. Ditanya K21 lambda di sini 3A. Berapa cari ya tugas. Ingat di sini nanti yang berubah adalah kolom 2-nya, sehingga kolom 1-3-nya nanti nilainya sama. Langkah-langkahnya seperti yang baris tadi. Matriks ekuivalen itu dinamakan matriks ekuivalen bila salah satu matriks
diperoleh melalui transformasi elementer terhadap baris atau kolom. Contoh, A sama dengan 735,460. B-nya 460,735. Matriks A sama B dikatakan ekuivalen karena B sama dengan H12A. Artinya apa? Ada perpindahan baris 1 dan 2 dari kolom A. Kemudian ruang baris dan ruang kolom. Ruang baris dan kolom dari suatu matriks. Contoh, langsung nih aja ya. A-nya 2, 3, 1. 2, 1, 2, 4, 4, 3. Maka yang namanya ruang baris matriks A itu adalah 2, 3, 1, 2, 1, 2, 4, 4, 3. Kemudian yang namanya ruang kolom A adalah 2, 2, 4, 3, 1, 4, sama 1, 2, 3. Untuk ini kemudian kita membahas partisi matriks. Sebentar, partisi matriks. Partisi matriks itu fungsinya untuk memudahkan perhitungan ya. Jadi matriks besar itu nanti ada matriks besar dibuat partisi. Partisinya bisa berupa baris, bisa berupa kolom. Nah, ada partisi matriks itu biasanya yang besar itu ada operasinya. Operasinya itu operasi partisi matriks itu ada penjumlahan dan pengurangan. Kalau penjumlahan itu contohnya nih ya, partisi vertikal atau A M kali N A1 A2 A1 A2 atau BM kali N itu B1 partisi B2, sehingga A tambah B itu di sini kan A1 A2 tambah B1 B2, maka di sini nanti A1 tambah B1. Sebentar ya, ini berarti itu adalah A2 tambah B2.
Berikut adalah buku yang saya gunakan sebagai referensi, yaitu Bapak T. Sutojo 2010 Aljabar Linear dan Matriks. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.